Hai, sekarang kita akan belajar cara menggunakan Puppet Warp, salah satu fitur cukup baru ya di Photoshop versi CC. Jadi ini seperti namanya Puppet Warp ini kita bisa melakukan transformasi seperti terhadap boneka. Dan ini ada banyak aplikasinya, tapi di sini saya akan menggunakan contoh posisi seorang yang menggunakan apa istilahnya ini posisi yoga ya. Source-nya diambil dari Shutterstock. Nanti Anda bisa lihat linknya di bawah video ini atau nanti di artikel. Dan di sini saya sudah memisahkan ke dalam layer terpisah objeknya ya. Jadi saya ambil orangnya saja seperti ini di layer transparan. Selanjutnya kita lakukan transformasi, klik edit, puppet warp. Di sini kita bisa melihat mesh ya, yang menentukan arah transformasi nanti. Kita bisa tinggal klik saja di sini menambahkan untuk sendi-sendinya. Ya, jadi di sini kita bisa mengatur yang dikasih pin ini dia akan diam, cenderung tidak bergerak. Di pantatnya, di apa ini, lutut ya, kemudian mata kakinya, tangannya, siku, bahu, kepala. Ya, sepertinya cukup. Oh, ini satu lagi, atau mungkin sedikit. Kalau misalnya salah kita bisa menggesernya, tinggal kita klik saja pinnya tadi, lalu kita untuk membuang ya, kalau kita tidak butuh kita bisa tahan alt, lalu kursor akan berubah jadi bentuk gunting, kita tinggal klik saja untuk menghilangkan. Kita buat lagi di sini di apa ini pergelangannya ya, pergelangan kakinya, lalu saya tambahkan di jarinya atau nggak salah. Nah sekarang saya ingin mengatur posisinya, saya tinggal pastikan ini aktif, kemudian saya tahan alt, saya bisa menggeser ini, memutarnya. Oke, seperti ini. Dan ada pilihan rigid. Rigid ini untuk objek yang tidak terlalu fleksibel seperti tubuh manusia. Nanti ada di stop ini yang lebih fleksibel. Tapi di sini kita pilih rigid saja. Agar tidak terlalu mengganggu, kita bisa menghilangkan pilihan show mesh untuk melihat langsung bentuknya. Kemudian selanjutnya kita bisa geser di sini kakinya seperti ini. Walaupun mungkin ini jadi aneh ya. Ini bisa kita geser seperti ini posisinya. Kalau terlalu berlebihan memang jadi aneh ya akhirnya. Bisa kita geser. Nah, itu terlalu aneh ya. Lebih natural. Atau mungkin kita ulang lagi saja. Saya aktifkan dulu show mesh, lalu saya tekan escape untuk membatalkan proyek Puppet Warp ini. Kemudian saya pilih lagi edit Puppet Warp. Sekarang saya pilih apa ini, lututnya, kakinya, mata kaki. Ini juga mungkin ya. Selanjutnya saya hilangkan dulu. Ini ada density. Density ini menentukan seberapa banyak mesh. Semakin banyak meshnya berarti pasti semakin fleksibel. Dengan sedikit mesh, maka tidak perubahannya tidak akan terlalu drastis. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa bagian yang dikunci dengan pin ini dia diam, tapi bagian yang tidak seperti ini dia ikut bergerak. Jadi kalau saya mau menahan ini ya, badannya tidak bergerak bagian atas, saya perlu menguncinya dengan menambahkan pin di sini. Tambahkan pin di tangan, coba kita lihat hasilnya. Ya, ini lebih alami ya. Oke, ini saya geser sedikit. Mungkin juga saya perlu menggeser ini kakinya, tangan juga bisa kita geser. Nah, bisa ada juga pilihan lain, yaitu kita bisa menggeser dari titik ini. Sebelumnya ini kita hilangkan dulu. Saya tahan alt, lalu pastikan ini aktif, kemudian klik untuk menghilangkan poin tadi. Selanjutnya saya gunakan alt ya. Ini pastikan yang ini aktif. Nah,
kemudian saya geser keluar sedikit. Nah, sekarang saya bisa menggeser dari memutarnya dengan cara memutar. Oke, ini seperti ini. Mungkin ini juga kita geser ya, lututnya ke atas. Kalau saya ingin menahan agar pantatnya tidak bergerak, maka kita kunci lagi. Ini saya tekan Ctrl Z untuk mengundo. Saya tahan di sini, kemudian saya geser ini. Jadi dia relatif tidak bergerak. Oke, saya pikir Anda sudah cukup paham ya. Ini dengan contoh ini. Begitu selesai ya, kalau kita sudah puas, tinggal kita klik ikon commit di sini atau tekan enter. Dan ini hasil yang kita peroleh. Oke ya, tentu saja Anda perlu sedikit lebih perhatian ya di sini, karena kalau kita zoom di sini ada bagian yang aneh sekali di sini. Bagaimana cara solusinya? Ya mungkin ada cara lebih baik ya. Kita bisa ambil saja di sini dari latar ini kita ambil, kemudian kita duplikasi, Ctrl J, ini saya hilangkan. Nah, selanjutnya ini saya geser, saya simpan ke atas untuk mencegah untuk menghilangkan ini. Bisa kita yang ini kita sembunyikan dulu, saya gunakan mask, kemudian ini saya lukis dengan hitam. Lalu ini saya masukkan ini, jadi kita ganti saja ini tambahkan dengan layer mask, kita hilangkan. Oke, saya tidak terlalu mendetail di sini ya, tidak terlalu mendalam, tapi intinya seperti ini. Ini salah satu teknik untuk memperbaiki yang hilang dari hasil puppet warp. Oke, balik lagi ke contoh yang lain. Saya sudah punya juga ini satu lagi gambar dari Shutterstock, nanti Anda bisa lihat linknya. Sudah saya pisahkan di layer terpisah objeknya. Sekali lagi kita gunakan cara yang sama dengan puppet warp. Klik edit puppet warp, kemudian kita tambahkan titik-titik ke bagian yang ingin kita kunci. Kepalanya ya, mungkin daerah sini, badan atasnya, bahu ya, ini untuk memastikan agar bagian ini tidak bergerak. Oke, lututnya. Nah, yang ingin saya geser adalah di sini kakinya ini ya. Saya bisa gunakan cara seperti ini ya, satu cara, atau saya bisa gunakan cara dengan memutarnya. Ini caranya, saya aktifkan yang ini, kemudian saya tahan Alt ya, nanti ada bentuk untuk pemutar. Kalau saya putar di sini, ini dia akan diam karena sudah terkunci. Jadi caranya ini perlu saya hapus, saya tahan Alt sampai kursor berubah ke bentuk gunting, kemudian kita ambil dari titik ini, klik untuk membuangnya. Balik lagi ke sini, pastikan aktif, tahan Alt ya, kemudian kita geser. Jadi ini cara lain. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini hasilnya. Sebelum setelah. Oke, semoga Anda bisa paham cara menggunakan puppet warp.